Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberi begitu banyak kenikmatan, sehingga kita bisa bertemu lagi di channel ini. Doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Sahabatku yang dirahmati Allah, siapa yang tidak tahu akan hewan lucu satu ini? Dialah kucing. Di kalangan masyarakat Indonesia, kucing memiliki mitos tersendiri. Di antaranya, jika kucing mati, terutama ketika mati ditabrak, maka ia harus dikuburkan. Jika tidak dikuburkan, maka akan membawa kesialan pada para pelakunya. Karena itu, sahabat beriman, masyarakat mengharuskan kucing yang mati untuk dikuburkan. Namun, bagaimana pandangan Islam tentang ini? Apakah kucing yang mati wajib dikuburkan, atau keadaan khusus hewan ini yang harus dikuburkan? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Dan berikut ini bukan mitos. Kita harus hati-hati karena alasan sebenarnya mengapa kucing harus dikuburkan dalam Islam. Versi dari Cahaya Tawadu. Sahabat beriman, kucing merupakan hewan yang disayangi oleh Rasulullah. Hewan berbulu halus ini juga disukai banyak orang, bahkan dipelihara dan dijadikan sebagai teman di rumah. Pecinta kucing pastinya senang bercengkrama dan berinteraksi dengan hewan yang satu ini. Namun, layaknya makhluk hidup pada umumnya, kucing juga rentan sakit dan punya rentang usia tertentu hingga dia bisa dan pasti akan mati pada akhirnya. Usia kucing memang terbilang lebih pendek daripada manusia. Bahkan, kita pun dianjurkan untuk menguburkannya. Mitos menabrak kucing kena sial. Mitos menabrak kucing membawa celaka sudah dipercaya oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Menurut mitos ini, orang yang menabrak kucing akan mendapatkan kesialan secara terus-menerus. Dan apakah mitos itu benar adanya? Mengalami kesialan yang bertubi-tubi setelah menabrak kucing adalah salah satu mitos yang masih dipercaya hingga kini. Konon, sahabat beriman, sang penabrak akan mengalami nasib sial hingga berhari-hari lamanya. Dan parahnya, mitos ini pun juga menyebutkan bahwa penabrak bisa saja kehilangan orang yang ia cintai. Jika ia ingin terhindar dari mitos ini, sang penabrak harus segera menguburkannya, serta mendoakan kucing tersebut agar tenang di alam sana. Selain itu, mitos jatuh sakit pun tak kalah populer di kalangan masyarakat kita. Menurut kepercayaan orang banyak, orang yang telah menabrak kucing segera jatuh sakit. Hal yang lebih mengerikan adalah sakit yang dialami bisa saja sakit keras. Inka menahun, sama seperti yang sebelumnya, kamu juga perlu menguburkan kucing yang ditabrak untuk terhindar dari nasib buruk ini. Selain itu, juga harus membersihkan darah yang berceceran di jalanan. Yang terjadi sebenarnya, sahabat beriman, mitos-mitos tadi sesungguhnya tidak berlaku. Akan tetapi, jika kita menabrak, maka kamu harus tetap bertanggung jawab dengan hal yang kamu perbuat. Meskipun perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja. Jika kucing yang ditabrak memiliki pemilik, segeralah cari dan datangi pemiliknya. Dan bila itu kucing jalanan, maka segera kuburkan ia dengan sebaik-baiknya. Sebab Islam menerangkan,
Jika kamu menyiksa atau bahkan membunuh binatang, padahal binatang tersebut tidak merugikan orang lain, maka kamu berdosa. Kucing, hewan kesayangan Rasul. Seperti yang kita ketahui bersama, kucing juga merupakan hewan peliharaan Rasulullah yang paling beliau sayangi. Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama dengan Muizah. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muizah sedang terlelap tidur di atas jubah sang Rasul. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya, Rasulullah pun memotong sebagian jubah yang ditiduri Muizah. Dan ketika Nabi kembali ke rumah, Muizah terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya itu. Sebagai balasan, Nabi menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lainnya, setiap kali Nabi menerima tamu di rumah, Nabi selalu menggendong Muizah dan ditaruh pada pahanya. Salah satu sifat Muizah yang Nabi sukai ialah ia selalu mengeong ketika mendengarkan azan, dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberi makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Nabi pun menekankan di beberapa hadisnya bahwa kucing itu tidaklah najis, bahkan diperbolehkan berwudu menggunakan air bekas minum kucing karena dianggap suci. Hukum mengubur kucing yang mati. Pada dasarnya, dalam Islam tidak ada kewajiban menguburkan hewan yang telah mati, baik mati karena ditabrak, disembelih, atau disebabkan hal lainnya. Hanya manusia yang wajib dikuburkan dalam Islam. Sementara hewan seperti kucing, anjing, dan lain sebagainya tidak ada kewajiban untuk menguburkannya. Di antara dalil yang dijadikan dasar tidak adanya kewajiban menguburkan hewan yang mati adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, hamba milik Maimunah pernah diberi sedekah seekor kambing. Kemudian kambing tersebut mati. Ketika Rasulullah SAW melintas dan melihatnya, beliau berkata, kenapa tidak engkau ambil kulitnya, kemudian engkau samak, sehingga dapat memanfaatkannya? Mereka berkata, ia telah menjadi bangkai ya Rasul, dan beliau menjawab, sesungguhnya yang dilarang adalah memakannya. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, Rasulullah SAW pernah jalan melewati pasar. Beliau berjalan melewati beberapa dataran tinggi ketika banyak orang yang berada di sekitarnya. Beliau berjalan melewati bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Beliau memegang telinga bangkai tersebut lalu bersabda, adakah di antara kalian yang berkenan bangkai ini seharga 1 dirham? Para sahabat menjawab, sama sekali tidak tertarik kepadanya. Dan apa yang bisa kami lakukan dengannya? Nabi bersabda, apakah kalian mau jika bangkai ini gratis menjadi milik kalian? Para sahabat menjawab, demi Allah, andai ia hidup, ia dalam keadaan cacat, karena telinganya cacat, maka apalagi jika ia sudah jadi bangkai. Lalu Nabi SAW bersabda, demi Allah, sungguh dunia bagi kalian itu lebih hina dari bangkai ini di sisi Allah.
Dalam dua hadis ini sahabat beriman, ketika melihat bangkai hewan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh untuk menguburkan hewan yang mati, melainkan menyuruh untuk memanfaatkannya jika hal itu bisa dimanfaatkan. Sahabatku yang dirahmati Allah, mengubur hewan tidak wajib di dalam Islam, termasuk mengubur kucing. Namun, jika bangkainya akan mengganggu orang lain karena baunya yang busuk dan lain sebagainya, maka hendaknya hewan tersebut dikuburkan. Dan anjuran menguburkan hewan ini bukan karena mitos akan membawa kesialan, namun semata-mata untuk menghindari bau busuk yang ditimbulkan oleh bangkai hewan tersebut. Nah, sudah semakin pahamkah sekarang? Lanjut, tata cara mengubur kucing. Pilihlah lokasi untuk menguburkan kucing. Apabila kucing yang mati tersebut adalah kucing peliharaan kita, maka sahabat lebih baik kuburkan di lingkungan rumah saja. Pastikan lokasi untuk menguburkan kucing jauh dari sumur dan sumber air tanah, agar tidak menyebabkan bau pada airnya. Namun, jika kita menemukan kucing mati di jalan karena tertabrak mobil, maka lebih baik dikuburkan di dekat kucing tersebut ditemukan. Yang kedua, membuat lubang. Untuk menguburkan kucing adalah dengan membuat lubang yang berbentuk persegi panjang. Dengan ukuran lubang tersebut, usahakan 2 kali panjang kucing dengan kedalaman 30 cm. Dan untuk lebar lubangnya, sesuaikan dengan ukuran sang kucing. Selain itu, pilihlah juga tanah yang kering untuk membuat lubang tersebut. Yang ketiga, beri alas untuk mayat si kucing. Selanjutnya, cara menguburkan kucing menurut Islam adalah dengan memberinya alas berupa dedaunan yang masih segar. Usahakan menggunakan daun yang permukaannya luas, seperti daun pisang. Karena hal ini dilakukan untuk meminimalisir bau yang timbul dari mayat si kucing tersebut. Akan tetapi, untuk menguburkan kucing yang tertabrak, lebih baik dibungkus dengan menggunakan kain, karena akan mengeluarkan darah yang cukup banyak, dan agar darah tidak berceceran di sekitar wajahnya. Selanjutnya, menimbun tanah dan memberinya tanda. Kuburkan kucing di lubang dan timbun dengan tanah hingga padat. Menimbunnya dengan padat juga meminimalisir bau yang tidak sedap. Setelah selesai dikuburkan, maka berilah tanda berupa kayu pada kuburan kucing tersebut. Bagaimana sahabat beriman? Sudah semakin pahamkah kalian sekarang? Sekali lagi, mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Dan juga jangan lupa tonton videonya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.